Oke guys, langsung saja kita copy datanya dari Microsoft Excel, lalu kita pindahkan ke SPSS dan kita pass with variable names. Langsung saja kita mencari untuk normalitas datanya. Jadi untuk normalitas datanya kita kompetensi kerja dan lingkungan kerja ya. Lalu kita plot normality plot with itu, terus continue, oke. Nanti akan muncul hasilnya dan ini merupakan data yang normal ya guys. Oke, selanjutnya kita ke analyze, langsung ke correlate. Langsung kita untuk yang pertama kita kompetensi kerja dan kinerja pegawai, karena tadi datanya normal maka kita pilih yang person ya guys. Nanti akan keluar data seperti ini dan hasilnya bisa dilihat di interpretasi, dan itu datanya cukup ya guys. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita ke analyze lagi, kita ke correlate lagi. Lalu untuk yang kedua kita pilih lingkungan kerja dan kinerja pegawai, dan datanya juga normal makanya kita pilih person, lalu kita oke kan, nanti akan keluar data seperti ini ya guys. Ini juga nanti akan terlihat di interpretasi tadi dan mencocokkan data mana yang cocok. Lalu yang kedua kita ke Microsoft Excel lagi, kita ke korelasi yang kedua yaitu nilai kita salin, copy, lalu kita pass with variable names di SPSS. Lalu kita ke analyze, kita cari juga normalitas datanya. Lalu dua-duanya kita masukkan, kita plot normality, lalu kita continue, baru kita oke kan. Nanti akan keluar data seperti ini ya guys. Dan ini merupakan data yang tidak normal atau di bawah 0,5. Oke, selanjutnya kita ke correlate, ke bivariate. Terus langsung kita masukkan kedua nilai tersebut, karena nilainya tidak normal maka kita pilih yang spearmint, baru kita oke kan. Nanti akan keluar data seperti ini. Dan kita juga bisa lihat di interpretasi tadi. Tadi kan nilainya kurang dari 0,5. Kalau kurang dari 0,05 maka ada hubungannya antara IPK dengan IQ atau sebaliknya ya guys. Lalu kita lanjut buka tab baru, kita ke korelasi 3, lalu kita copy datanya dan kita paste variable names di SPSS tadi. Oke, dengan prosedur yang sama kita ke analyze, lalu kita cari normalitas datanya dulu. Jadi normalitas data ini kita pilih kalori sampai vitamin D saja ya guys. Lalu kita ke plot, kita continue, baru kita oke kan. Untuk data korelasi 3 ini tidak ada data yang normal ya guys.
artinya datanya tidak normal. Lanjut kita ke analyze, lalu kita ke correlate, bivariate, langsung kita pilih kalori dan kadar vitamin D. Lalu kita klik eksperimen, karena datanya tidak normal ya guys, baru kita oke kan. Lalu muncul data seperti ini. Lalu kita bisa mencocokkan di interpretasi tadi. Artinya itu nilainya cukup. Oke, selanjutnya kita ke analyze lagi, kita ke correlate lagi, lanjut kita ke bivariate. Lanjut kita yang kedua yaitu antara protein dan kadar vitamin D. Karena nilainya juga tidak normal, maka kita pilih eksperimen. Lanjut, ini data akhirnya atau nilai dari data protein dan kadar vitamin D. Kita bisa cek di interpretasi apakah datanya cukup atau ternyata datanya sangat lemah atau di bawah 0,5. Lanjut kita ke yang ketiga yaitu ke correlate lagi, ke bivariate. Untuk yang ketiga itu pasangannya vitamin D yang pertama dan kadar vitamin D. Lalu kita pencet eksperimen tadi dan datanya akan keluar seperti ini. Oke, lanjut kita cek nilai datanya di interpretasi tadi, bahwasanya datanya oke, baik. Untuk yang terakhir kita ke analyze, kita ke correlate, lanjut bivariate, lanjut untuk yang terakhir itu kita vitamin D yang kedua dengan kadar vitamin D. Lalu kita klik eksperimen, lanjut kita oke kan. Nanti akan keluar data seperti ini. Lalu nanti setelah itu kita cocokkan lagi untuk melihat di interpretasi yang tadi ya guys, dan mencocokkan dengan nilai yang ada di interpretasi ini adalah sangat kuat. Oke guys, mungkin segitu saja tutorial olah data korelasi antara korelasi 1, 2, dan 3, dan ini merupakan hasil akhir.